Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan untuk mencegah COVID-19. Kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7. Sekarang kita sudah masuk subtema 2. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Dibuka bukunya halaman 53 dulu. Nah, ini masih ada kaitannya dengan subtema 1 tentang kepemimpinan. Sekarang subtema 2 adalah tentang pemimpin idolaku. Kalian perhatikan di sini. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Nah, ini sudah kita pelajari. Kemarin sudah ada Pak RT dan Bu RT ya. Nilai-nilai kepemimpinannya, apa yang menjadikan kita mengidolakannya adalah bijaksana, kemudian disiplin. Selanjutnya dibuka halaman 54. Nah, di sini ada pemimpin idola. Kalian diminta untuk menjelaskan nilai-nilai. Nah, ini tadi ada yang bijaksana, jujur, disiplin. Saja hal-hal yang bisa kita teladani. Selanjutnya di tabel ini, pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Catat hasil diskusimu. Kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Nah, contohnya ini adalah Pak Badru, itu posisinya adalah kepala desa, bidangnya adalah politik. Prestasinya menjalankan program budaya tegur sapa. Kemudian bisa contohnya kalau di sekolah adalah kepala sekolah. Namanya siapa? Kalau di sekolah kita adalah sekarang Bu Hasni. Posisinya adalah kepala sekolah. Bidangnya berarti kalau sekolah adalah pendidikan. Prestasinya apa? Misalnya sukses menyelenggarakan ujian nasional atau melaksanakan Jumat bersih dan seterusnya. Kemudian ada dokter. Dokter itu di rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugasnya ada perawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan dan seterusnya. Manfaat lembaganya, tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat dan seterusnya. Bisa juga guru atau kepala desa atau ketua RT pun bisa. Presiden itu berarti pemimpin negara, berarti bidangnya adalah bidang politik. Nah, nanti ini kalian kerjakan 3 saja. Selanjutnya, nah di sini adalah teks, judulnya Pamanku Lurah Idola. Nah, nanti kalian baca langsung saja ke intinya. Intinya adalah perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar nilai-nilai ketuhanan, kemudian ada sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kali ini adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Dari teks di atas ini ada yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Intinya adalah mengusahakan persatuan. Seperti dalam teks Pamanku Lurah Idola ini adalah pamannya ini, walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen.
Paman menyisihkan gajinya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Nah, ya salah satu yang dilakukan oleh paman yang menjadi lurah idola adalah menyisihkan gajinya untuk membuat rumah belajar supaya bisa melek informasi. Tujuannya apa? Ya ini tadi, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Pak Lurah tadi rela berkorban untuk gajinya disisihkan untuk membuat rumah belajar. Nah, itu adalah salah satu contoh perwujudan nilai persatuan Indonesia. Selanjutnya, nah ini masih yang kemarin teks pidato. Sudah ya, kemarinnya ini dihafalkan. Langsung sekarang kita ke pembelajaran yang kedua. Nah, di sini kita akan belajar tentang tarian. Ada salah satu tokoh di sini adalah namanya Bagong Kussudiardja. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni dari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Nah, dibuka halaman 62. Di sini ada teks, kita baca. Bagong Kussudiardja. Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serbabisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia Asri Yogyakarta pada 1954. Pada 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Credo Beksa Wiromo pimpinan Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, kerawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardja dan dikebumikan di Dusun Sembungan Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Nah, kamu telah membaca teks Bagong Kussudiardja. Sekarang kerjakan tugas berikut. Nah, ini kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dari teks bacaan Bagong Kussudiardja. Gunakan kosakata baku. Kalian diminta untuk menuliskan informasi-informasi penting dari teks di atas, teks bacaan Bagong Kussudiardja. Kemudian nomor 2, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari. Sudah ada juga di teks. Nomor 3, carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Kalau ada, kalau tidak ada ya dikosongkan saja. Ya, jadi kalian di sini di tema 7 subtema 2 ada 2 tugas. Yang pertama tadi adalah melengkapi di sini 3 saja. Kalian tinggal mengisi 2. Siapa namanya, posisinya sebagai apa. Kemudian selanjutnya tugasnya adalah
mengisi pertanyaan berdasarkan teks bacaan Bagong Kussudiardja nomor 1 sampai nomor 3. Nanti Pak Guru tunggu tugasnya di hari Sabtu seperti biasa. Jangan lupa tugas PJOK dikerjakan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.